khotbah berseri 3 minggu terakhir ini. Ini yang keempat, dengan tema kebenaran Tuhan versus kebenaran diri sendiri. Dari Roma 10 ayat 1 sampai 3 itu dasarnya. Keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Mereka sungguh giat untuk Tuhan, tetapi satu hal yang menjadi kelemahan jemaat di Roma ini, ya, mereka tidak tunduk taat kepada kebenaran Tuhan. Walaupun mereka giat dalam Tuhan, tapi tanpa didasari oleh kebenaran Tuhan dalam hal ketaatannya kepada kebenaran Tuhan, maka ya sesuatu yang mereka lakukan dalam hal sungguh giat itu nilainya ya, sia-sia. Sudah buat contoh Amanginan, saya berikan kepada Damang Lena. Contoh yang pertama adalah mengenai bagaimana Kain dan Habil dalam hal memberi persembahan mereka. Kemudian lagi contoh yang kedua minggu yang lalu adalah mengenai keluarga Ananias dan Safira. Masih juga dalam hal memberi persembahan, kebenaran Tuhan versus kebenaran diri sendiri. Toh juga mereka memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan yang mereka berikan itu tidak bernilai kejujuran, dusta dan bohong. Padahal Rasul Simon Petrus sudah mengingatkan mereka, sebelum engkau menjual tanah itu, tetap itu dalam kuasamu. Kemudian setelah kau jual pun, itu juga dalam kuasamu. Lalu mengapa kamu ketika bertanya, dengan harga segini kan penjualan tanahmu itu? Lalu Ananias berbohong, iya Tuhan, segitunya harganya. Padahal tidak segitu. Makanya Rasul Petrus berkata, engkau tidak mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Allah. Maka saat ini putuslah nyawa. Si mati-mati ini nih, tak ada kesempatan bertolak. Si mati-mati langsung mati. Kemudian 3 jam berlangsung dari peristiwa kematian Ananias itu. Lalu istrinya bernama Safira datang mencari-cari, di mana suaminya? Kok udah 3 jam, kok enggak pulang-pulang? Ini ada apa? Kenapa ya? Lama kali dari gereja gitu. Lalu Safira istrinya datang ke gereja menemui ya hamba Tuhan itu, menemui suaminya tujuannya. Dia tidak tahu kalau suaminya sudah dikubur. Safira ini datang lalu berjumpa dengan Simon Petrus. Ya, Simon Petrus pun bertanya kepada Safira, hai inang Safira, ya, dengan harga segitukah penjualan tanahmu itu? Iya Tuhan, memang harganya segitu. Ya. Lalu ternyata mereka berdua kompak saudaraku, suami istri, untuk berdusta, mendustai hamba Tuhan. Lalu pada saat itu juga akhirnya putuslah nyawa Safira karena juga mendustai hamba Tuhan, seraya atau senilai dengan juga mendustai Tuhan. Hanya dalam hal urusan ketidakjujuran, dalam hal memberikan persembahan. Kebenaran Tuhan ya dan amin. Kalau A dikatakan ya A, harus kita lakukan A. Nggak boleh ya dimodifikasi. Nggak boleh kita buat lagi kemudian menjadi A, misalnya di pertengah itu jadi A aksen. Nggak boleh. Kalau A perintah Tuhan tetap juga A. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan perintah. Nah sekarang ini kita masuk kepada contoh yang ketiga dari topik khotbah saya kepada Damang Lena, yaitu kebenaran Tuhan versus
kebenaran diri sendiri. Mari kita lihat contoh yang ketiga, dituliskan di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34. Silakan. Demikian firman Tuhan, Saul ditolak sebagai raja. Saul ditolak sebagai raja. Katalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Ya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya, silakan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Shur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Terus, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Cukup sampai situ aja, bos, kita baca semua. Tapi maksudnya, maknanya sudah kita tangkap. Amin. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kelihatannya argumentasi, ya, alasan Saul sepertinya benar, saudara. Ya, sepertinya benar. Tapi di mata Samuel sebagai hamba Tuhan, ya, tidak benar. Samuel menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan tentang, ya, orang Amalek dan seluruhnya, ya, mulai dari rajanya bernama Agag dan segala yang ada di dalam kerajaan Amalek. Orang-orang Amalek tumpas, jangan ada satupun yang hidup. Itu kebenaran Tuhan melalui naposoni Tuhan marbuar si Samuel, dan ditambahi dan dikurangi naposonai isi hati Tuhani, hata Tuhani, ya. Alai si Saul diulah doi dipraktikkan di mana doson, nah ditunahon di naposoni Tuhani. Menurut Amerik, di Pancahal di Natar Surati. Pertama, alasan di mana? Ada persahabatan di mana? Tuh Raja Niamalik, Imana Marbuar, Raja Agag. Persahabatan antar raja. Karena persahabatan Saul sebagai raja kepada Agag juga adalah raja, akhirnya dibiarkanlah Raja Agag ini hidup, saudaraku. Kemudian lagi argumentasi yang kedua, pembenaran diri dari Saul ini tentang lembu-lembu jantan, domba jantan yang sangat tambun-tambun itu yang mereka selamatkan. Argumentasi di mana? Alasan di mana? Rakyat itu yang menyelamatkan itu dengan maksud untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
Nah, semua benar betul. Tadi alasan persahabatan, dua alasan mengkambing hitamkan orang lain. Dalam hal kenapa tidak bergereja suamimu? Kenapa ini tidak bergereja? Iya, ini dan ini dan ini dan ini. Selalu kan tetap ada alasan. Ada dulu bukan Tuhan pemanggilan. Tadi Tuhan ucap kita tahu kebenaran di Tuhan doi, bolo kebenaran Tuhan diberkati Tuhan dan jemaat itu. Ada bolo kebenaran di sini. Jangankan engkau saudaraku dan jangankan juga saya sebagai hamba Tuhan. Raja Israel bernama Saul saudaraku. Dia raja pertama. Ya. Tidak ada ampun bagi Raja Saul yang tidak mentaati kebenaran Tuhan. Tidak ada ampun saudaraku. Langsung saat itu juga, saudara tahu apa yang terjadi? Saul dicopot jabatannya sebagai raja. Akhirnya dia menjadi masyarakat biasa. Siapa sangat? Siapa dari beliau amanah, menguluh, memimpin. Ya. Banyak orang ini argumentasi na dua mana kilometer. Dan berkenan Tuhan, itu argumentasi, alasan, molo alasan dan argumentasi tidak sesuai dengan firman. Ya. Jadi dalam renang yang dikasih Tuhan, demikian juga penerapannya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen mulai hari ini dan masa-masa yang akan datang. Belajarlah untuk hidup taat, belajarlah untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan kapasitasmu sebagai jemaat yang harus memberi persembahan-persembahan kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan sesuai dengan kebenaranmu masing-masing dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.